Kurang. Maybe one day I'll fall in a bookstore into the arms of a guy. We'll sneak into bars and gaze at the stars, surrounded by fireflies. Oh, I'd like to sleep until 2 on a Sunday and listen to the bluebirds sigh. Get soaked in the rain and smile through the pain. Slow dance under stormy skies. Maybe I'm just old-fashioned. Read too many fairy tales. It's no wonder I have no luck. No one's ever good enough. I wanna love like I've seen in the movies. That's why you'll never fall in love. I'm just old-fashioned. Read too many fairy tales. It's no wonder I've had no luck. No one's ever good enough. I wanna love like I've seen in the movies. That's why you'll never Maybe one day I'll fall in a bookstore into the arms of a guy. We'll sneak into bars and gaze at the stars, surrounded by fireflies. Oh, I'd like to sleep until 2 on a Sunday and listen to the bluebirds sigh. Get soaked in the rain and smile through the pain. Slow dance under stormy skies. Maybe I'm just old-fashioned. Read too many fairy tales. It's no wonder I've had no luck. No one's ever good enough. I wanna love. Tempe merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Beberapa jenis kapang tersebut meliputi Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan yang terakhir Rhizopus arhijus, di mana Rhizopus oligosporus merupakan genus utama. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Pada proses fermentasi kedelai menjadi tempe terjadi aktivitas enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik yang diproduksi oleh kapang Rhizopus sp. Masing-masing varietas dari kapang Rhizopus berbeda reaksi biokimianya, yang terutama disebabkan karena adanya perbedaan dari enzim yang dihasilkan. Pektinase hanya disintesa oleh Rhizopus arhijus dan Rhizopus stolonifer, sedangkan enzim amilase disintesa oleh Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Sebagai informasi, kapang ini termasuk dalam genus Rhizopus, famili Mucoraceae, ordo Mucorales,
dan kelas Gymnocetus. Koloni Rhizopus sp berwarna keputihan dan menjadi abu-abu kecoklatan dengan bertambahnya usia biakan serta mencapai tinggi kurang lebih 10 mm. Warna putih pada tempe disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur kompak juga disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Banyak sekali jamur yang aktif selama fermentasi, tetapi umumnya para peneliti menganggap bahwa Rhizopus sp merupakan jamur yang paling dominan. Rhizopus sp sendiri mampu mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana yang mudah dicerna karena adanya perubahan-perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Selama proses fermentasi, kedelai menjadi tempe akan dihasilkan antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti diare. Pada proses fermentasi tempe, tempe harus diletakkan di tempat yang tidak kedap udara. Bahan pembungkus yang digunakan juga harus dapat memungkinkan udara untuk masuk, karena jamur tempe membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Kondisi optimal untuk fermentasi tempe adalah dalam keadaan aerob atau memerlukan oksigen, karena mikroba yang digunakan dalam fermentasi membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Untuk memastikan hal tersebut, bahan pembungkus tempe biasanya diberi lubang dengan cara ditusuk-tusuk, entah itu dengan tusuk gigi ataupun dengan jarum. Hal ini dilakukan supaya udara dapat bersirkulasi dengan baik dan kelembapan lebih terjaga. Nah, hasil penelitian menunjukkan jenis pembungkus tempe mempengaruhi daya simpan dan sifat fisik tempe. Tempe yang dibungkus daun pisang memiliki keunggulan pada pemberian rasa dan aroma. Senyawa polifenol yang dimiliki daun pisang akan memberikan rasa dan aroma yang khas dan lebih nikmat pada tempe yang mengalami fermentasi. Tetapi, dari segi kebersihan, biasanya tempe yang dibungkus dengan plastik cenderung dianggap lebih higienis dan tahan lama. Sebab, biasanya plastik yang membungkus tempe dibungkus sedemikian rupa hingga rapat. Tempe dapat menggunakan beberapa jenis kacang-kacangan, namun pada umumnya menggunakan kacang kedelai. Tahukah kalian bahwasanya tempe dapat menggunakan beberapa jenis kacang lainnya seperti kacang tolo, kacang muda, kacang tanah, kacang koro, kacang hijau, atau bahkan kacang hazelnut. Namun pastinya dengan harga berbeda, kualitas berbeda, dan nutrisi yang dikandung juga berbeda. Mulai dari harga, kacang kedelai sendiri jauh lebih efisien, 2.000 sampai harga 2.500 per ons atau sekitar 20.000 sampai 25.000 per kilogram. Jauh lebih murah dibandingkan kacang koro dengan harga 50.000 per kilogramnya. Selain daripada itu, kacang koro pedang itu mengandung peptide aktif. Peptide aktif ini dapat menghambat aktivitas ACE atau angiotensin converting enzyme yang menghambat tekanan darah dalam tubuh kita meningkat. Lalu masalah ketahanan nih. Tempe itu memiliki protein dan lemak, sedangkan koro pedang memiliki protein dan pati. Nah, ragi ini suka dengan adanya pati, jadi kita harus bisa mengendalikan. Jadi, kelewatan dikit proses dari fermentasinya akan membuat tempe menjadi asam. Memang tempe koro ini punya kelemahan dari daya simpannya, jadi tidak terlalu disarankan dibandingkan dengan menggunakan kacang kedelai. Lalu perbedaan daripada nutrisinya sendiri dapat kita lihat dalam kandungan protein. Kalau kedelai memiliki kandungan protein 2 kali lipat kurang lebih daripada kacang koro setelah menjadi tempe. Tempe tanpa tepung beras, hal yang memungkinkan atau tidak? Mari kita ambil suatu kesimpulan dari percobaan singkat uji laboratorium dengan mengibaratkan tempe 1 dan tempe 2. Tempe 1 yang menggunakan tepung beras dan juga ragi, tempe 2 hanya menggunakan ragi saja. Dari segi waktu fermentasi sendiri, tempe 1 lebih cepat dengan kurun waktu 23,33 jam, sedangkan tempe 2 membutuhkan waktu 24,66 jam dalam waktu fermentasinya. Sedangkan pada uji warna, tekstur juga berbeda. Kalau tempe 1 berwarna putih normal, sedangkan tempe 2 itu warnanya putih tapi sedikit keabu-abuan. Sedangkan tekstur sendiri, tempe 1 itu lebih rata dan lebih halus. Tempe 2 itu nggak rata dan cenderung kasar. Sedangkan untuk tingkat kepadatan, rasa, aroma itu nggak terpengaruh. Ada atau tidaknya tepung beras ini tidak terlalu terpengaruh dalam tempe. Tape melibatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatannya. Saccharomyces cerevisiae berfungsi dalam pembuatan tape karena bersifat fermentatif atau melakukan fermentasi dengan memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Proses ini akan menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Sebagai informasi, Saccharomyces cerevisiae adalah yeast sel tunggal eukariotik berbentuk bulat oval atau silinder dengan ukuran 5-10 nanomilimeter. Terdapat 2 gen yaitu gen mitokondria dan gen nukleus.
Jumlah kromosom 32 pasang dengan jumlah protein yang dikode sekitar 5.800. Saccharomyces cerevisiae membentuk filamen sebagai respon dari kondisi lingkungan dan hidup pada daerah yang mengandung gula. Saccharomyces cerevisiae memiliki spora yang dibentuk di dalam askus, disebut askospora. Saccharomyces cerevisiae bersifat fakultatif anaerob, sehingga proses fermentasi tape singkong ditutupi dengan daun pisang dan dibungkus secara tertutup, agar oksigen tidak bisa masuk dan proses fermentasi berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, kenapa tape memiliki rasa yang asam? Nah, pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Tape memiliki rasa asam karena terjadi perubahan alkohol menjadi asam laktat. Proses penguraian ini dilakukan oleh bakteri Acetobacter. Adanya perubahan alkohol menjadi asam inilah yang menyebabkan tape dan produk olahannya mempunyai rasa yang asam.